Apa? Langsung aja. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Jalla fi'ala untuk melanjutkan majelis tahsin Al-Quran kita yang semoga kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan dalam memahami pelajaran dan berupaya untuk memperbaiki, mempraktekkan dengan lisan-lisan kita pengucapan Al-Quran sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambil menunggu yang lain, kalau ada juga yang akan datang. Ini masih banyak belum datang. Materi belum bisa kita lanjutkan. Anda baca surat Al-Buruj dulu sambil menunggu bapak-bapak yang lain datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار mana pikiran lahum jannatun tajri min tahtihal anhar lahum jannatun tajri min tahtihal anhar Dzalikal fawzul kabir Dzalikal fawzul kabir Dzalikal fawzul kabir Dzalikal fawzul kabir. Taib, barakallahu fik. Untuk pembukaan kita bahas teori, lanjutkan saja teori. Pembahasan kita dalam pembahasan teori sampai at-tawasut. Jadi pembahasan sifat kemarin syiddah, rakhawah, tawassut. Pembagian sifat dari segi apa kemarin? Pembagian sifat dipandang atau dilihat dari sudut
terkala. Sifat yang ada lawan. Ya itu ya pasti sifat ada lawan. Hamas jahar. Hamas jahar itu pembagian sifat asli berdasarkan dituliskan hamas dan jahar pembagian sifat dilihat dari segi Hamas. udah kan? Kau udah catat? Itu di mana tercatat itu? Tidak dekat itu bukan tuh? Yang baru nih, buku baru. Oh bukan. Ya. Jadi kemarin itu kan karena Oh, insyaallah. Masya Allah, masya Allah. Baik. Hamas dan jahar kemarin pembagian sifat berdasarkan dilihat dari nafas, menahan atau mengalirkan nafas. Kan dicetak kemarin kan? Hamas dan jahar kemarin. Pembagian sifat dilihat dari menahan atau mengalirkan nafas. Rokhawah syiddah, rokhawah tawassut kemarin dilihat dari menahan dan mengalirkan suara. Menahan atau mengalirkan suara. Syiddah menahan suara, rokhawah mengalirkan suara. Pertengahan diantaranya dinamakan dengan at-tawassut. Tawassut atau bainiyah. Menahan suara kalau syiddah disebabkan oleh kuatnya kedudukan huruf tersebut. Jadi sifat hurufnya juga bersifat kuat. Ya. Syiddah itu menahan suara, menahan dialirkannya suara ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Apa penyebabnya kemarin? Karena kuatnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Jadi sifat hurufnya kuat. Sifat hurufnya kuat. Sedangkan rokhawah Lembut mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Karena lemahnya kedudukan huruf tersebut. Jadi sifat hurufnya bersifat lembut, lemah. Lemah maksudnya ringan. Lemah ya, lemah ya. Di antara kedua itu, antara lemah dan kuat, bainiyah at-tawassut. Baik. Sebelum kita lanjut ke sifat yang berikutnya, kita dalami sedikit masalah sifat rokhawah kemarin, syiddah, rokhawah, tawassut. Pelajaran yang dapat diambil ataupun buah ilmiah. Di sini buat samratul bukan ilmiah, amaliyah. Samratul amaliyah. Bekas apa? Pengaruh dalam pengamalan itu gimana? Prakteknya. Setelah kita mengenali sifat syiddah, rokhawah dan tawassut, apa pengaruh yang dapat kita ambil atau yang dapat kita rasakan di dalam mengamalkan tajwid tersebut? Kok game ekonya terus ini kayaknya. Kesimpulan enggak juga anak, kalau kesimpulan nanti tidak apa namanya, tidak sampai dengan tujuan apa yang anda maksud ini itu. Pokoknya setelah kita mengenal syiddah, rokhawah, tawassut itu, apa pengaruh di lisan kita? Apa pengaruh pengucapan kita apa? Dikunci. Anton ada? Besar kali enggak nyaman. Enggak nyaman. Di sini buat oleh pengarang kitab Al-Bayan fi Ilmi Tajwid Al-Quran.
Thamratul amaliyah min syiddati wal rakhawati wal bainiyah. Buah pengamalan, dalam artian pengaruh bacaan kita. Apa yang pengaruh bacaan kita dari setelah kita mengenal syiddah, rakhawah dan bainiyah, ini apa pengaruh bacaan? Belum. Huruf Al-Quran tersebut tidak lepas dari 4 atau 3 keadaan. Setiap huruf, semua huruf hijaiyah tidak lepas dari 4 atau 3 keadaan. 4 lah. Pertama, keadaan sukun dia, keadaan dia berharokat fathah, keadaan dia berharokat dhammah, keadaan dia berharokat kasrah, ataupun bertasydid. Kalau tasydid bisa digabung kepada sukun saja. Kalau tasydid dapat kita gabung pada sukun dan berharokat. Jadi 3 lah. 3 keadaan, 4 keadaan setiap huruf. Keadaan sukun dia, keadaan berharokat fathah, kasrah, atau dhammah dia. Keadaan huruf tersebut. Setiap Quran itu tidak bisa dicatat lah. Pemahaman aja. Setiap huruf-huruf Al-Quran tersebut tidak terlepas dari 4 keadaan tersebut. Bisa keadaan sukun dia, fathah, dhammah, kasrah. Nah, pelajaran yang dapat diambil adalah, yang pertama adalah jedah ataupun zaman, waktu, durasi misalnya. Durasi pengucapan huruf yang berharokat fathah, dhammah, kasrah itu harus sama. Tidak ada bedanya. Durasi pengucapan huruf yang berharokat fathah, dhammah, kasrah itu sama. Selagi berharokat ya. Durasi pengucapan menjadi sama ya saya. menjadi sama. Iya, ketika baca Al-Quran, kan itu tidak boleh beda dia. Misalnya orang baca seperti ini, yang berokat berturut-turut lah, misalnya tidak boleh beda perpindahan huruf ke huruf tersebut. Di surat Al-Fajr contohnya ada kata faqadaro, perpindahan antara pengucapan faqadaro atau faqadaro, salah ya, faqadaro beda ya. Ini bukan masalah panjang dengan pendek, tapi intonasinya. Faqadaro salah juga. Faqadaro alaihi. Perpindahan huruf ke huruf zaman itu harus sama. Waktunya harus sama. Karena dia tidak akan terikat dengan masalah syiddah, rakhawah, tawassut di sini. Tidak terikat dia. Karena dia belum menampakkan sifat yang seperti itu. Yang ada terlihat adalah hamas dengan jahar nanti saja. Faqadaru, hamas dan jahar akan terlihat nanti. Kalau syiddah, rakhawah, tawassut tidak akan terlihat kali nanti. Faqadaru, perpindahan huruf ke huruf. Misalnya bu'itha misalnya. Bu'itha tidak jelas ainnya. Bu'itha salah. Bu'itha, perpindahan huruf ke huruf harus nampak.
walada misalnya ya, walada, walada, wa walidin wa ma walada, itu ya. Walaupun sebenarnya belum sampai kepada Belum sampai ke masalah mat, tidak boleh juga. Zaman itu harus sama. Karena itu di sini bisa diukur ketenangan bacaan kita, ketenangan bacaan kita. Jadi kaidah yang dapat diambil di sini kesimpulannya adalah huruf yang berharokat satu sama lain zamannya sama, ya. Huruf yang berharokat satu sama lain durasinya atau zamannya sama, tidak ada bedanya. Karena tidak ada yang membedakannya, tidak ada yang membedakannya. Yang membedakan apa? Mat. Itu yang huruf yang berharokat durasinya sama atau zamannya sama. Adapun huruf yang sukun, maka dia akan berbeda. Maka dia akan berbeda-beda untuk zamannya. Tergantung pada sifat syiddah, rokhawah dan tawasudnya. Tergantung pada sifat syiddah, rokhawah dan tawasudnya. Sama maksudnya. Sama. Zaman apa sama? Zaman. Durasi. Durasi ya. Adapun huruf yang sukun maka akan berbeda-beda durasi pengucapannya tergantung pada sifat syiddah, rokhawah dan tawasudnya. Sifat syiddah, rokhawah, tawasudnya. Untuk huruf yang rokhawah misalnya, rokhawah punya sifat mengalirkan suara dia, sehingga ketika mengucapkan huruf tersebut sukun, suara mengalir, jadi lebih pelan daripada huruf yang syiddah nantinya. Karena itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillah, salah ya. Bismillah, salah. Bismillah. Kalau rakhawah, apalagi dia punya sifat hamas nanti. Bismillah, tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, zaman antara bi dengan sin tidak boleh disamakan. Antara bi yang berharokat kasrah dengan sin yang sukun dia, zaman durasi itu tidak boleh sama, pasti beda. Kalau bi aja bi, itu aja yang bi. Kalau sin, dia mengalirkan suara dan juga nafas. Bismillahirrahman misalnya. Ar-Rahman, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Aliran suara belum, bahkan angin juga. Rahman, Rahmani, itu ya. Contoh yang lain adalah yang huruf rokhawah, taruhlah makhrajnya betul. Dah zaman. Maghdu, kalau dia baca ghairil maghdu, taruh makhrajnya betul, bukan di kaf dia apa. Tapi ghairil maghdubi, sifat rokhawahnya yang dihilangkan, maka zamannya pendek. Maghdu, rokhawah hilang. Maghdu, ghair atau makhrajnya betul, udah dirasakan di tenggorokan atas. Ghairil maghdu, salah dia.
Kalau dialirkan suaranya maka zamannya juga bertambah. Beda dengan gha yang pertama. Gha, 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 ghairi, maghdubi, ghairil maghdubi. Itu ya. Baik. Jadi huruf rokhawah, huruf yang rokhawah buat tidak keterangan dari yang sukun tadi. Huruf-huruf yang rokhawah. Amal huruf kan tadi adapun huruf yang sukun berbeda. Durasinya. Ini keterangannya. Lanjutan ya. Ya, keterangannya. Huruf yang rokhawah. Baik. Ini tingkatnya apa? Tingkatan pertama tadi apa tadi? Yang paling terpanjang ya, yang paling terlama maksudnya. Yang paling lama zamannya dari huruf sukun tadi ya. Yang paling lama adalah huruf yang bersifat rokhawah. Jadi huruf rokhawah. Jadi karena huruf sukun akan lama, akan berbeda-beda zaman pengucapannya, durasinya. Yang paling lama adalah huruf yang bersifat rokhawah. Oh, jadi sukun rokhawah ini lebih lama daripada yang lain. Iya. Huruf rokhawah merupakan terlama zamannya jika sukun. Iya. Pada huruf-huruf Karena suara mengalir. Kalau cepat ya tidak mengalir suara jadinya. Disebabkan oleh suara mengalir itulah zamannya lebih lama daripada dia barokat. Dan zamannya lebih lama daripada huruf sukun yang lainnya. Yang nomor duanya huruf tawasud. Tingkatan nomor duanya huruf yang bersifat tawasud. Di Umar itu. Iyyaka na'budu. Walaupun makhrajnya bukan makhraj hamzah terpakai. Tingkatan keduanya huruf. Tingkatan nomor dua ya. Dilihat dari lama atau tidak lamanya suara. Walaupun makhraj ain sudah dipakai, bukan makhraj hamzah. Tapi tidak dialirkan suara tidak boleh juga. Iyyaka na'budu. Salah. Iyyaka na'budu. Tapi kalau terlalu lama juga tidak boleh. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu. Salah pula nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah pula. Berikan haknya. Iyyaka na'budu. Kemengalir ya? Na'budu. Baik. Kemudian huruf tingkatan yang sukun yang lebih cepat daripada sukun yang lain adalah huruf yang bersifat syiddah. Huruf yang bersifat syiddah Paling cepat ya, Ustaz. dibandingkan sukun yang lain. Mukminin dan mukminin saktah jadinya. Ya. Baca mukminin itu. Tidak enak juga bacanya. Dia berikan jangan sampai menahan hamzah itu mirip juga dengan lamanya menahan ain sukun. Karena ain dialirkan, hamzah tidak. Karena itu mukminin. Jangan terlalu lama.
Kok rasanya lebih lama tawasud ya Ustaz daripada siddah Ustaz? Kok rasanya lebih lama tawasud ya daripada siddah? Iya, lama tawasud, lama tawasud pada syiddah. Lama tawasud pada syiddah. Yang tingkatan nomor 1 tadi, Nomor 1 tadi rokhawah, nomor 2 tawasud, nomor 3 baru berarti rokhawah yang paling lama ya sebenarnya. paling lama. Tapi kok rasanya kok seperti iya kana Iyyaka na'budu. daripada bismillah. Karena itu baca bismillah dan tidak boleh buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisnya tuh lebih lama daripada sebenarnya. Iya. Ya. Karena itu tidak boleh na'budu. Salah juga dia. Didengar kok lama rasanya. Jadi orang baca. Karena itu ain berlebihan dalam mengucapkan ain tidak boleh juga. Di sini ringan atau beratnya ucapan dulu di sini. Lebih lama bislah. Hah? Lebih lama Imam subuh. Awal suruh imam subuh. Baik. Kalau syiddah tidak. Kalau syiddah apa? Ajid qatun bakat ya. Ajid qatun bakat. Dari syiddah itu yang syiddah berapa hurufnya? 8 ya. Ajidu qatin bakat 8 ya. 8 huruf tersebut 5 huruf adalah huruf qalqalah ya. 5 huruf adalah huruf qalqalah. Kaf yang tidak dengan ta. Karena itu ta jangan tabat yada. Tidak boleh juga. Gimana cara mengalirkan ta terlalu lama? Dia syiddah dia. Karena itu anginnya kecil juga dia. Tabat yada. Ada syiddah, ada syiddah. Tabat ya mungkin dialirkan. Gitu juga untuk kaf. Khitamuhu misk. Mungkin ya. Baik. Sebagai contoh di sini, sebagai contoh huruf sin misalnya. Ini dicontohkan oleh Syekh di sini. Sin punya sifat hamas dan sin punya sifat rakhawah tadi ya, bismillah tadi. Maka di sini katakan oleh Syekh dalam sin itu punya sifat zaman yang lama di dalam mengucapkannya ketika sukun. Sini itu bismillah. Bismillah. Karena itu kalau bukan bacaan Al-Qur'an dia sekedar berdalil silakanlah menyampaikan dalil dalam ceramah Bismillahirrahmanirrahim karena jelas ya. Tapi seharusnya harus jelas juga lah. Seharusnya harus jelas juga Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas huruf kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Seperti itu saja tidak boleh dalam Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itu sebagai apa? Sebagai tambahan saja. Untuk masalah rakhawah, tawassud dan bainiyah. Pelajaran yang dapat adalah ini menghilangkan kekakuan dalam membaca. Menghilangkan kekakuan dalam membaca. Kalau sudah kenal sifat syiddah, rakhawah dan tawassud ini menghilangkan kekakuan dalam membaca dan juga menghilangkan ketidakstabilan intonasi dalam baca. Ya. Ketidakstabilan intonasi. Tidak tenang baca di sini. Di sini melatih tenang atau tidak tenangnya membaca. Di sini juga mengukur kecepatan tartil, hadar dan apa namanya tadwir, menggas tinggi, gas rendah, motor ya, gas tinggi, gas rendah dalam motor. Dari sifat ini harus ketahui
Sifat tawassul, syiddah, rakhawah, tawassul harus tahu. Orang buru-buru bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak cocok. Kadar mat itu tidak cocok. Bismillahirrahmanirrahim, tidak cocok kan? Bismillahirrahmanirrahim, ma-nya 2 rakaat, ki-nya 4, dia bilang 4 rakaat, tapi tidak cocok. Bismillahirrahmanirrahim, tidak cocok, tidak nyaman buat dengarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, nah tidak cocok. Ar-Rahmanirrahim, nah digoyang pula mana? Siratal ladzina, Oh, itu banyak kali panjang. nah itu. Ghairil maghdubi alaihim. Baik. Jadi berarti rumah. Kalau dalam definisi syiddah, rakhawah, tawassul gampang dipahami. Yang sulit dipahami apa? Lisan ini memahami sifat itu sulit. Membiasakan, dia untuk meringankan pengucapan huruf. Karena itu tajwid apa? Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan sifat, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Hak mustahak adalah sifat huruf tanpa tafriyud, tanpa meremehkan dia, tanpa tasyaddud, tanpa melewati batas, berlebihan dia. Oleh karena itu ringan, enjoy maksudnya. Enjoy bukan berarti meremehkan tajwid. Enjoy itu sesuai dengan porsinya. Porsi itu ringan, porsi itu tegas, porsi itu pertengahan, harus nampak dia. Nah itu irama bisa dimunculkan di sini. Irama itu seni baca itu bisa dimuncul dalam orang paham tentang sifat tawasud, paham tentang sifat syiddah dan rakhawah. Baik, kita pindah ke sifat yang berikutnya. Yang ketiga, yang ketiga adalah isti'la. Isti'la. Pakai ain. Yang pertama pakai ain, di ujung pakai hamzah. Isti'la. Isti'la ya. Hah? Nanti lawannya istifal. Lawannya istifal. Isti'la adalah meningginya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf. Mengucapkan huruf.
tebal atau semua? Tebal atau? Hurufnya adalah khusodoktingkiu. Khusodoktingkiu. Kha, sod, hurufnya udah hafal ya, huruf yang 7 selalu tebal itu. Tebal atau semua? Khusodoktingkiu. Do, o, ti, o, kof. Khusodoktingkiu. Do WA dah. Do WA. Tengok WA. Hurufnya. Kha, sod, ghain, dad, ghain, ta, qaf, dha. Kha, sod, dad, ghain, ta, qaf, dha, dha. Khussa, Khusso. ضغطin, qil. Adalah huruf tebal gitu aja lah Ustaz ya. Enggak, beda. Beda pun ada itu pengertian. Ada tingkatan itu. Enggak, ada. Hurufnya disebut musta'diyan. Hurufnya disebut musta'di. Musta'diyan. Hurufnya disebut dengan musta'diyan. Nama hurufnya, huruf yang 7 tadi dinamakan huruf musta'li, musta'diyan. Musta'li. Musta'li, isti'la, musta'liyan. Terangkatnya lisan, tadi apa artinya? Terangkatnya lisan Hilangnya langit. ke dalam langit ketika mengucapkan huruf. Catatan dulu. Untuk huruf tadi kan 7 huruf kan ya? Khussadaqtinkiu. Yang coba dari pandangan antum semuanya, dari 7 huruf tersebut apa yang merasa beda sebenarnya, tidak termasuk mengangkat lisan. Antum ketika mengucapkan qaf terangkat enggak lisan? Ketika mengucapkan qaf terangkat enggak lisannya? Enggak. Ketika mengucapkan kha, apalagi kha. Ketika mengucapkan ghain terangkat enggak lisannya? Enggak. Jadi di sini untuk 3 huruf tadi, untuk 3 huruf kha, qaf, ghain, kha kan termasuk 7 tadi ya. Untuk huruf qaf, ghain, kha, qaf, ghain, kha itu dimasukkan ke dalam huruf isti'la, dimasukkan ke dalam huruf isti'la dikarenakan suaranya yang naik ke rasa aliran suaranya yang naik ke langit-langit. Coba ketika mengucap kha padat dia, padat dia langit di dalam kha itu dia padat. Jadi tolak ukurnya bukan ke lisannya. Ketika mengucapkan qaf gitu,
Ko. Ko. Terasa di langit-langit. Ko. 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 Ketika ka, Ka. kecil dia. Ka. Ka, tapi ko kuat. Tekanan ke langit. Bedanya. Jadi dimasukkan saja pada dasarnya, digolongkan ke dalam huruf isti'la. Kenapa digolongkan? Karena hubungan dengan langit saja, suara ke dengan langit. Kalau huruf yang 4 yang lainnya, saddat, tadha, itu dia lisan lebih nampaknya. Nanti akan jelas nanti sifat nomor 4 nanti. Berarti sekarang itu catatan dulu. Itu catatan dulu. Kenapa 3 huruf tersebut? Karena dari definisi isti'la tadi apa? Isti'la terangkatnya lisan ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Kalau lihat dari anggotanya tadi, qaf tidak masuk suaranya. Kha tidak masuk pada rasanya. Ghain tidak masuk kalau berpatokan pada lisan saja. Tapi di sini apa? Suaranya dipatokan di situ. Suaranya juga meninggi. Ini diterangkan juga di sini. Nanti insyaallah lebih jelas nanti setelah kita membahas sifat yang keempat nanti insyaallah. Sifat keempat bukan istifal, sifat keempat. Lawan dari isti'la tadi apa? Istifal. 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 Yang keempat itu ya. Iya. Istifal. Istifal. Istifal adalah kalau isti'la tadi apa? Meningginya lisan. Kalau istifal merendahnya lisan. Merendahnya lisan. Merendahnya lisan atau berjaraknya lisan itu ya. Merendahnya lisan. Kalau rendah lisan seperti lisan tidak ngapa-ngapain maksudnya. Merendahnya lisan atau berjaraknya lisan antara dengan langit. Berjalannya lisan. Berjaraknya. Bagaimana lisan berjalan? Berjalan kemana? Lisan dengan lagi-lagi lisan. Susunlah bahasa Indonesia yang baik, tidak tahu lah. Berarti Anda paham. Anda mengatakan berjaraknya lisan, menjauhnya lisan, atau berjaraknya lisan, tidak naiknya lisan, terserah lah itu. Di sini inkhifad itu khafat itu merendah. Merendahnya lisan atau berjaraknya lisan dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf tersebut. Karena itu ketika mengucapkan huruf selain yang 7 ini tidak boleh Langit terangkat. Lidah terangkat. lisan naik ke langit-langit. Apalagi dal ya, dal ke langit-langit lisan. Dada. Dada gitu. Dada. Walad dhalin. Lolin. Baik. Hurufnya sisa dari huruf isti'la. Huruf istifal sisa dari huruf isti'la. Musta'filan. Mustafil. Posisi ro di sini. Posisi ro. Nah, nanti akan dijelaskan nanti. Nanti akan dijelaskan. Karena roh berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Bisa naik bisa. Sisa ro.
Itu kenapa tadi? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Shin, jin, ya, Pangkal lisan kan tak naik. Kalau shin ujung lisan naik tak? tengah. Nah, tengah aja. Ini kalau lisan, kalau berbicara tentang lisan ya lisan. Di tengahnya itu Enggak, kalau lisan kalau berbicara lisan ya lisan. Lisan secara keseluruhan. secara semua. Semua naik. Iya. Dan itu po, po. Oh, Po. Itu nanti kita masuk sifat yang keempat. Kita masuk yang sifat yang keempat. Yang keempat itbaq. Kok itbat, itbaq kok. Kof kof kof. Itbaq kok. Itbaq kok. ibako, itbako, Itbaq kok. Itu tuh ik. Iko atau it. itbak, Itbak. itbak, ITHB atau Oh. Itbaq itu adalah kalau itbaq ini kaitan dengan suara ya. Kalau isti'la tadi apa? Terangkatnya lisan ke langit. Hah? Itbaq lawannya infitah. Itbaq lawan infitah. infitah. Infitah, infitah. Hamzah n infitah biasa aja. Infitah. infitah, Ha. infitah, Kalau istilah tadi apa? Meningginya lisan. Meningginya lisan ke langit-langit. Kalau itbaq ini dilihat di suaranya. Suara kan udah ada dia hurufnya dari huruf isti'la tuh nanti. Suara berada antara langit-langit dan lisan. Suara kalau bahasa ringkasnya suara terjepit. Suara berada di antara langit dan lisan. Penuh dia. Suara berada di antara langit dan lisan. Nanti akan fokus kalau ada sebut hurufnya. Hurufnya ada 4. Buat aja dulu definisinya. Itbaq adalah suara berada antara langit dan lisan. Aliran suara tersebut berada di antara langit dan lisan. Itbaq menjadikan suara tuh. Itbaq menjadikan suara berada antara langit-langit dan lisan. Tak jelas ngomong. Berada antara langit-langit dan lisan. Hurufnya ada 4. Shad, dad, ta, dha. Enak apa? Sodot tozo. Nah. Nanti kita fokus apa? Kita lihat dari isti'la tadi. Suara berada antara langit-langit dan lisan. Tadi hurufnya shad, dad, ta, dha. Shad, dad, ta, dha termasuk huruf apa tadi? Isti'la. Ya? Isti'la apa tadi? Meningginya lisan ke langit. Setelah ditingginya lisan ke langit tadi, suara berada di situ. Kan udah menjepit suara di situ. Wo. Ja, wo. Wo. Itu dia. Tidak ada bibir kan? Yang so kan? Fi wo. Faham Pak Khirim? Dengan itbaq ini. Kaitan itbaq dengan isti'la tadi. Isti'la apa tadi? Meningginya lagi-lagi. Itu kaitan dengan wujud lisan ini. Lisan naik. Setelah lisan naik itu itbaq ini nih. Huruf yang 4 ini shad, dad, ta, dha. Kenapa 4 ini? Karena ini yang huruf lisan pada hakikatnya. Qaf, ghain, kha tadi tidak. Dia ditenggorokan dengan pangkal lisan saja. Tengah lisan tidak ikut dia. Karena itu dikeluarkan dia. Maka pada hakikatnya itbaq ini lebih khusus daripada isti'la tadi. Ketebalannya lebih khusus. Kenapa ketebalan lebih khusus? Karena suara berada di antara lisan dan langit.
As-so. Terasa suara tunggal. As-so. Am-do. Am-do. Ab-ko. Aw. Aw. Itu dia. Kenapa huruf yang 3 tadi tidak masuk lagi? Itu dia tadi. Nggak bisa dipaksa-paksakan qaf. Gimana qaf suara berada di antara langit dan Isa? Di antara lisan dan langit-langit. Baik. Bisa dipahami kaitan isti'la dengan idbaq tadi? Ya, soal. Hati-hati. Bisa Mas Bang Firman bisa dipahami kaitan idbaq dengan isti'la? Loading start. Kalau yang idbaq tadi lisan naik ke langit. Idbaq enggak. Suara berada di langit-langit. Belum ngerti lagi saya. Itu idbaq. Wallahu a'lam. Maafham itu saya belum paham. Baik. Nah, jelaskan lagi ya. Baik. Isti'la tadi apa? Meningginya lisan ke langit-langit. Meningginya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan. Berarti ketika mengucapkan huruf itu lisan naik. Lisan naik ya. Ketika mengucapkan huruf tadi. Hurufnya ada apa saja? 7. Kha, khussa, daf, tankir 7. Khussa, daf, tankir 7 dia. Itu 7. Isti'la. Namun dari 7 tadi yang naik sebenarnya lisan huruf apa saja? Sad, ta, dha. Sedang qaf tidak. Qaf pangkal lisan saja yang pada dasarnya. Suara yang terasa di langit-langit. Tapi untuk lisan tidak. Kha juga itu, ghain juga itu. Kemudian bedanya dengan idbaq apa? Idbaq lebih khusus daripada isti'la tadi. Istilah dikeluarkan huruf yang 3 tadi, karena 3 tak masuk lagi. Karena idbaq adalah kaitan dengan suara yang berada di antara lisan dan langit. Karena lisan sudah naik mendekat ke langit, suara berada di situ. Berada di antara lisan dengan langit. Karena itu hanya 4 saja dia. Shad, dad, ta, wa. Sedangkan yang 3 huruf yang lainnya tidak lagi. Ya. Kan itu lebih akhassu, lebih khusus ya. Lebih spesial. Spesifik. Baik. Mudah-mudahan tidak error ya. Hampir. Infitah adalah Lawan dari ikbat. ini lisan kaitan dengan suara. Lawan idbaq. Berarti kalau idbaq tadi apa? Suara yang berada di langit. Kalau infitah apa? Suara tidak berada antara, maksudnya tidak terjepit, maksudnya tidak, karena lisan tidak naik kan. Pada dasarnya infitah itu lisan tidak naik, karena dia istifal tadi. Istifal apa tadi? Merendahnya lisan dari langit. Maka pada secara umum infitah ini adalah huruf dari istifal. Karena lisan sudah turun, berarti suara tidak berada lagi antara lisan dan langit. Suara plong itu aja. Jadi definisinya apa? Suara Tidak adanya suara tidak berada antara langit dan lisan. Maksudnya tidak berada kaitan dengan idbaq tadi. Idbaq kan terjepit dia suara. di langit-langit dan lisan.
Maksudnya Apa iyo dah? Biasa ya. maksudnya kalau kaitan dengan idbaq tadi, kalau idbaq tadi karena suara terasa dia antara langit dan lisan. So tadi ya. Kalau yang infitah ini pelong aja dia. Karena lisan nak ngapa-ngapain misalnya. Kecuali shin. Untuk shin itu kan lisan enggak kalau shin nempel enggak lisan? Enggak ya. Shin nempel enggak lisan dengan langit? Enggak. Kalau jim ajaya. Tapi tengah lisan enggak, ujung lisan juga tidak kan? Ajaj. Membunyikan huruf Tapi ketika ja ajja. aja. Tidak juga dia tertahan saja di langit-langit, tapi ketika mengucapkannya suara di langit-langit tidak. Turun lagi dia. Turun lagi. Ajja. Aja. Sedangkan sod as. Suara dong betul. At po. At po. Tapi kalau at ta salah kan? Coba to. Setelah lisan ke langit, at ta salah nanti. Pasti at po. Lisan tetap naik dia. At po. Awo. Jangan awa. Salah nanti. Baik. Huruf istifal semuanya tambah 3 huruf yang tadi. Seluruh huruf istifal tambah ghain kha qaf. Ya. Istifal itu infitah tadi. Anak-anak ingin mengaitkan dengan istifal tadi itu. Istifal tadi apa hurufnya? Selain huruf 7. Khusus dokter kita huruf isti'la. Sedangkan kalau idbaq huruf isti'la kecuali 3 huruf. Kha, ghain, qaf enggak masuk kan? Kha, ghain, qaf itu masukkan dalam huruf istifal lagi menjadi jumlahnya 20 berapa? 24. Seluruh huruf istifal. Atau ringkasnya sisa dari idbaq, Pak ya Khalid. Sisa dari huruf idbaq. Anda ingin mengaitkan dengan infitah tadi pada dasarnya? Dan ditambahkan 3 huruf. Faham? Mudah-mudahan pusing pagi subuhnya tuh. Pusing, bukan paham pusing. InsyaAllah udah mulai agak apa? Baik. Kita simpulkan dulu huruf yang 4 sifat ini. Yang pertama isti'la tadi. Isti'la apa tadi? Tidak usah catat lagi, tidak usah catat. Lihat catatannya. Pembahasan tentang isti'la tadi. Isti'la kaitannya dengan lisan. Meningginya lisan ke langit-langit. Hurufnya ada 7. Khusso doktin qil. Dilihat dari huruf yang 7 tadi, ada 3 huruf yang bukan huruf lisan pada dasarnya, bukan huruf tengah lisan, ataupun bukan lisan tidak naik pada dasarnya. Suaranya naik ke langit-langit. Qaf, ghain, kha. Ya. Sedangkan sifat yang berikutnya idbaq. Idbaq karena ada kaitan keluarkan huruf yang 3 tadi. Karena tidak ada kaitan dengan lisan pada dasarnya. Kha, ghain, qaf keluarkan, tinggal shad dan tadha. Shad dan tadha itu karena naik lisan sehingga suara berada di antara lisan dan langit. So, bo, wo. Kemudian apa lagi? To. Sedangkan huruf yang sisanya adalah infitah. Karena itu
kalau idbak sudah paham, infitah sudah paham, insyaallah udah isti'la udah terpraktekkan. Ya. Kalau idbak sudah paham, infitah sudah paham, maka insyaallah sudah betul pengucapannya nanti. Baik, paham? Bang, gue memang hebat pagi ini. Taruh pikirannya. Salah. Biasa. Ditanya minggu besok minggu. Baik, coba Lanjut kan? Heng kok lanjut terus. udah paham itu? Insyaallah. Banyak dulu stok. Jangan banyak dulu. Tanggung itu lagi 5 kan 5 kan. Iya, lagi sudah. Tanggung kan. Enggak, yang 5 enggak. Yang kelima enggak, Ustaz. Kesimpulannya huruf yang tebal dan tipis di sini. Huruf yang selalu tebal ada 7. Khussodok tinggi, selalu tebal. Tapi dari yang selalu tebal itu yang tertinggi tebalnya apa? 4 huruf tadi. Itu dia. Ya. Dan Bapak coba buat kesimpulan. Kesimpulan dari mempelajari sifat isti'la dan idbaq. Kesimpulan dari mempelajari sifat isti'la dan idbaq. Isti'la dan idbaq. Kesimpulan dari mempelajari sifat isti'la dan idbaq adalah 1, supaya tidak buyar nanti ya. 1, huruf isti'la adalah huruf yang selalu tebal. Selalu tebal. Berarti jangan keluarkan dari apa? Tebal. Karena kaitannya dengan lisan naik ke langit atau suara naik ke langit. Itu. Karena kaitannya dengan lisan naik ke langit atau suara naik ke langit. Itu penyebabnya. Kedua, huruf idbaq adalah isti'la atau huruf idbaq termasuk isti'la, dan isti'la belum pasti lagi idbaq. Enggak teman-teman pusing tuh. Huruf idbaq adalah anggota dari isti'la. Isti'la belum tentu lagi idbaq. Isti'la apa? Khussodok tingkir. Idbaq apa? Soddatobo. Ya. Nomor 3. Ini minta ya. Nomor 3, dari huruf isti'la yang 7, yang tertinggi ketebalannya adalah sad, dot, ta, dha, yang merupakan huruf idbaq. Yang 4 itu ya. Sad, dot, ta, dha.
yang merupakan huruf itbaq. Kalau tertinggi namanya berarti yang huruf yang 3 tadi masih tebal juga. Tapi Iya. tidak setebal sok atau Itu dia. Udah paham? Intinya apa? 7 huruf tadi tetap huruf tebal semuanya. Tidak huruf tipis. Cuma paling tinggi ketebalannya apa? Sad dan dha. Karena suara sudah berada di antara langit-langit dan lisan. Habis tak? jadi bisa kita bilang huruf tebal itu sebagai huruf isti'la sebagai Iya, huruf istilah huruf yang selalu tebal. sebagai penerang ke orang itu, itu namanya huruf isti'la gitu. Baik, faham? Insyaallah. Insyaallah. Tinggal murajaah. Kok dia lagi exam baru tahu. Sanggup? Lanjut. Terakhir tak? Tanggung. Ini selesai. Idhab. Dah. Idlaq dan apa enggak nanti? Hah? Enggak ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya? Masih sanggup? Kalau depan nanti tidak loading nanti. Kita lanjutkan dulu. Iya. Habisin aja lah bisa. Boleh. Tafkhim dan tarqiq. Apa Sa? Masih kaitan dengan masalah ini juga ya. Bukan nomor baru. Buat saja. Tafkhim dan tarqiq. Enggak sub apa? Sebagian. Bagian dari ini juga. Untuk lebih memahami masalah ini. Pembahasan tentang tafkhim dan tarqiq. Tipis dan tebal itu maksudnya. Kalau tipis dan tebal aja lah Sa. Saya spellingan dulu. Tipis dan tebal. Atau tipis dan tebal, tipis dan tebal. Udah boleh. Tipis dan tebal. Karena roh belum kita bahas di sini. Di sini kaitannya dengan apa? Enggak ada huruf. Iya. Tipis dan tebal. Bahasa Arabnya nyusul bang. Iya, istilah Arabnya apa? Biasa bahasa Indonesia. Bisa. Nanti ada tasbih. Beda tetangga. Tafkhim. T A F G H I M. Tafkhim. 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 Ho. Kho. Tafkhim. Tafkhim itu tebal tafkhim. Bahasa apa? Kalau Tafkhim. tipis, Tafkhim. Tarqiqo. Tarqiqo kof. tar. Ya, tarqiqo. Kof. T-A-R-K apa? Bukan kok. T-A-R-Q-I-Q. Mereka kan ada revisinya. Tafkhim. Tafkhim. Mereka dikirim Pak Khairi kan ada revisi tuh ya. T-A-R-Q-I-Q. Tafkhim adalah beratnya atau padatnya suara di makhraj huruf. Beratnya. Tafkhim adalah beratnya atau padatnya suara di makhraj huruf. Di makhraj huruf. Di makhraj huruf. Padat, kalau padat berarti terisi semuanya kan? Padatnya suara, kalau padat berarti terisi, bukan sekedar berada saja deh. Padatnya suara atau apa tadi? Beratnya. Beratnya suara di makhraj huruf. Itu tebal sudah. Tafkhim tebal. Kadang-kadang apa? Anak sulit mengatakan tebal tadi itu. Untuk meringkaskan itu payah mengatakan tafkhim, mengatakan tebal itu. Istilahnya tafkhim. Payah kalau untuk nak pampang juga orang gemuk-gemuk itu. Gapuk padek. Tafkhim itu gapuk padek. Ini anak pikir-pikir untuk ngupload apa ini. Jadi tadi kebingungan nampak.
Disuruh Ya. habis diupload yang bingung-bingung. Betapa susahnya belajar ini. Coba ya Pak. Kan itu apa? Jangan minta mewakilkan menerjemahkan itu apa? Anda sebutkan istilahnya dulu. Kalau Anda akan katakan saja tebal, sembarang orang yang menebalkan nanti. Kalau orang baca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, udah tebal kan? Ihdinas siratal udah tebal gitu. Cuma tidak sampai dengan maksud dari tafkhim itu. Nanti tafkhim itu adalah padatnya suara. Padat berat ya. Beratnya suara pada makhraj huruf. Itu tafkhim, panjang terjemahannya. Ringkasnya apa? Tebal. Cuma tebalnya seperti apa? Seperti yang tadi, padatnya suara ketika mengucapkan huruf. Dan huruf tafkhim adalah seluruh huruf isti'la tambah dengan lam, ro, alif, lam, ro pada keadaan tertentu. Seluruh huruf isti'la ditambah dengan apa? Lam, ro, alif, lam, ro pada keadaan tertentu. Ada keadaan tertentu ya Ustaz. Iya. Allah. Jangan alif lam ro lain nanti. Alif lam ro lain pemahaman orang nanti. Alif lam ro tebal kata orang nanti. Pangka kaji gitu. Alif lam ro memang alif lam ro tapi alif lam ro nanti di apa, alif lam ro tebal. Alif lam ro. Baik. Tarkik adalah tarkiko. Berarti lawannya tidak padatnya suara. Sing sabar ya Bang. Berarti lawannya kan tidak padatnya suara. Tidak padatnya suara. Suara hurufnya Sisanya lah. Tidak padatnya suara pada makhraj. Nya. Tidak padatnya suara pada makhrajnya. Belum ngopi itu Pak. hurufnya Baik. Ya hurufnya selain huruf yang apa tadi? Selain huruf isti'la, semua huruf istifal. Semua huruf istifal. Semua huruf istifal kecuali semua huruf istifal kecuali alif lam ro akan menjadi tafkhim pada keadaan tertentu. Dibuat itu. Balik itu ya. Iya. Mana lahir Bang? Kecuali alif lam ro pada keadaan tertentu akan menjadi huruf tafkhim. Jadi lam ada tarkik dan nanti. Kecuali alif lam ro pada keadaan tertentu menjadi huruf tafkhim. Baik. Maka dari sini dari dua istilah tadi tafkhim dan tarkik. Tafkhim apa? Padatnya suara, gapuak pade, ya.
Bayangkannya seperti bola voli itu yang padat anginnya, tidak bisa ditekan ya. Ditekan. Tidak longgar dia itu. Tidak itu. Baik, tersinggung orang. Nah, bahan biar. Baik. Sedangkan tarkik apa? Longgar ya, tidak padat ya. Ya. Dilihat dari dua istilah ini, maka huruf-huruf jaiyah yang 28 terbagi menjadi 3 golongan. 3 firqah kata Fadli. Dilihat dari dua istilah tadi, tafkhim dan tarkik tadi, dua pembahasan tadi, maka huruf hijaiyah yang 28 akan terbagi menjadi 3 kelompok, 3 firqah. Berarti satu betul, dua sesat. Satu, huruf yang selalu tafkhim, huruf yang selalu tafkhim, yaitu huruf isti'la. Huruf yang selalu tafkhim yaitu huruf isti'la. Yang kedua, huruf yang selalu tarqiq, huruf yang selalu tarqiq. Seluruh huruf istifal kecuali alif lam ra. Huruf yang selalu tarqiq ya, yaitu seluruh huruf istifal kecuali alif lam ra. Yang ketiga, huruf yang kadang tafkhim, kadang tarqiq. Qaf ya, tarqiq, yaitu alif lam ra. Huruf yang selalu kadang tafkhim, kadang tarqiq. Alif lam ra. Alif lam ra. Catat dulu. Dan nanti terangkan nanti. Kemudian lanjutkan catatannya. Adapun alif menjadi tebal ketika lanjutan keterangan dari nomor 3 ya. Adapun alif menjadi tafkhim, lanjutan catatan nomor 3. Adapun alif menjadi tafkhim, alif menjadi tafkhim jika berfungsi menjadi mad untuk huruf isti'la yang fathah. Huruf tafkhim, huruf isti'la, huruf tafkhim yang apa? Adapun alif menjadi tafkhim, Anda ulang lagi, adapun alif menjadi tafkhim jika berfungsi menjadi mad bagi huruf tafkhim yang fathah. Huruf tafkhim yang fathah. Adapun alif menjadi tafkhim jika berfungsi
menjadi huruf mad bagi huruf tafkhim yang fathah, ro fathah, huruf isti'la yang fathah. Itu dia. Baik. Yang kedua, adapun lam menjadi tafkhim, lam menjadi tafkhim yaitu pada lafaz jalalah, lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah. Pada lafaz Allah sebelum fathah atau dhammah. Allahu akbar. Huwallahu akbar. pada lafaz Allah Lafaz Allah sebelumnya fathah. sebelum fathah atau dhammah. Baik, dah. Adapun ro sudah pernah kita bahas. Jadi itu tidak. Ro sudah pernah kan? Syarat ro tebal, syarat ro tipis sudah pernah kan? Itu dia. Mereka disyarat. Roh ya sudah kita bahas. Adapun ro sudah pernah kita bahas. Tengok di sharean WA yang di mano-mano. Baik. Sekarang apa pelajaran dari istilah tadi? Tafkhim dan tarqiq kaitan dengan isti'la dan idbaq tadi. Coba perhatikan kaitan tafkhim, tarqiq, istilah idbaq, istifal dan idbaq dan infitah tadi apa? Isti'la idbaq adalah huruf tebal. Isti'la idbaq adalah huruf tebal. Itu adalah tafkhim dia. Namun belum termasuk dalam situ huruf ro dan lam dan alif di situ. Sedangkan ro bisa tebal dia, bisa tipis. Karena itu isti'la tidak bisa diidentikan dengan tebal mutlak. Maksudnya istilah tebal itu bukan untuk huruf isti'la. Istilah tebal itu bukan huruf idbaq, tapi masukkan ke dalam istilah tafkhim. Tafkhim lebih umum sifatnya daripada isti'la. Karena huruf tafkhim masuk ro di situ, masuk lam di situ, masuk alif di situ. Sedangkan isti'la ro nak masuk, lam nak masuk, alif nak masuk. Jadi kesimpulan apa? Kalau dikatakan huruf tebal lebih cocok pada tafkhim. Tafkhim adalah huruf tebal. Dari huruf tebal itu ada yang selalu tebal adalah isti'la. Kadang tebal, kadang tipis. Ro, lam, alif. Selalu tipis. Itu adalah sisa dari hurufnya. Sisa dari huruf yang 9. Sisa huruf 9. Ya 9, 10. Sisa dari huruf 10. 7 tambah 3. Baik. Jadi kalau katakan tebal bukan isti'la yang tebal itu, tapi kalau tebal huruf, kalau Anda tanya ketika belajar tajwid membaca ayat nanti sebutkan huruf tebal. Jangan pikiran kita pada huruf isti'la. Pikiran kita kepada huruf tafkhim. Dari tafkhim apa? Seluruh huruf isti'la ditambah lam, alif, lam, ro dalam keadaan tertentu. Itu dia. Itu yang tebal ya. Itu keterangannya Ustaz ya. Sebutkan huruf tipis, berarti selain huruf yang 10 tadi. Itu ya. Masuk lam alif roh. Kalau Anda tanya di Al-Quran, sebutkan huruf tipis, lihat kondisinya. Kalau ro memenuhi syarat untuk tipis, berarti tipis, bukan tertipiskan. Bukan tertipiskan ro, tapi memang tipis dia. Ro kasroh, ro sukun sebelumnya kasroh, ro kasroh yang bertasydid dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan huruf tebal lebih cocok pada huruf tafkhim, bukan huruf isti'la. Karena kalau isti'la disebut, idbaq harus sebut juga nanti. Tapi kalau tafkhim sudah disebutkan, maka idbaq akan masuk nanti, isti'la akan masuk nanti. Baik, barakallahu fikum.
Paham Pak Khairil? Enggak, sebenarnya sering dibahas itu. Iya udah sering. Dulu kan disentil saja. Di apa ya? Sekarang fokus pada pembahasan itu. Seling lah. Dulu kan Anda pakai istilah huruf yang selalu tebal, huruf yang selalu tipis, huruf yang kadang tebal kadang tipis. Ini istilahnya itu. Selalu tebal apa? Isti'la. Kadang tebal kadang tipis apa? Lam, ro, alif. Selalu tipis apa? Sisa dari Istifal. dan huruf yang isti'la selalu tebal, termasuk huruf tafkhim. Huruf yang kadang tebal kadang tipis. Berarti sebagian dia keadaan tertentu dia tafkhim. Gitu ya. Tafkhim itulah huruf tebal itu. Kenapa dia tebal? Karena dia berat. Padat hurufnya dia tebal dia. So, ro, Allah, Allah. Paham Pak Khairil? Apa yang tidak paham? Anda tidak mau bawa pulang? Nanti syubhat. Hah? Kaitan maksudnya? Tidak ada kaitannya. Tebal tipis kan itu Anda bilang tadi. Tafkhim padat suaranya, sehingga dia tebal suaranya. Kalau pakai istilah, kalau mau diganti kalau mau pakai istilah tebal, cocoknya pada tafkhim bukan pada isti'la. Karena huruf apa namanya? Huruf tebal itu diidentikan dengan isti'la, belum terwakili huruf tafkhim semuanya. Karena huruf isti'la ro tidak masuk, lam tidak masuk, alif tidak masuk. Tapi kalau dikatakan huruf tebal itu adalah huruf tafkhim, termasuk ro, termasuk lam, termasuk alif. Karena itu tafkhim sama dengan tebal. Tapi kalau isti'la sama dengan tebal, iya juga, tapi tidak terwakili semuanya. Itu dia. Dalam globalnya nggak masuk. Iya. Karena itu secara umum tafkhim, judul besarnya tafkhim. Tafkhim huruf tebal. Dari tafkhim ini itu ada yang selalu tebal, itu huruf isti'la. Ada yang kadang tebal, kadang tipis. Ada yang selalu tipis. Huruf itu adalah huruf istifal. Kecuali yang apa tiga tadi? Alif, lam, ro. Itu kadang tebal, kadang tipis. Jadi tiga bagiannya. Tafkhim judul besarnya tebal. Selalu tebal isti'la. Selalu tipis istifal. Kecuali alif, lam, ro. Kadang tebal, kadang tipis. Alif, lam, ro tadi. Berarti alif lam ro ini tengah-tengah ya. Penyebab tebalnya alif tadi apa? Sebagai mas. Tidak, tunggu tuh. Penyebab tebal alif apa? Karena itu tafkhim apa artinya tadi? Tebal. Tafkhim apa artinya tadi? Tafkhim apa artinya tadi? Tafkhim apa definisinya tadi? Padatnya suara di makhraj. Iya, padatnya suara. Karena alif menjadi mat dia mengikuti kepada ketebalan huruf sebelumnya. Karena itu kan alif menjadi tebal kapan tahu? Alif menjadi tafkhim kapan? Udah tulis tadi kan? Iya, tapi nggak paham. Makanya Itu. Alif menjadi tebal adalah ketika menjadi mat untuk huruf tafkhim. Coba baca tafkhim. Ro. Panjangkan ro. Nah, itu dia. Jadi alif itu mengikuti sifat huruf sebelumnya itu. Karena dia menjadi mat. Maka alif kapan tipisnya? Ketika menjadi mat huruf tipis, huruf terkik. Sa tipis ya. Saya. Baik. Itu sayasla naron. Sayasla naron. Baik.
silakan direnungkan di rumah teori ini. Jangan direnung lah. Diperasaan. Dipikirkan. Kalau insyaallah antum pusing insyaallah. Pekan depan ditanya insyaallah. Ya. Karena sifat ini sebagian pada dasarnya itu kesimpulan untuk permisa di rumah. Pada dasarnya praktek ini sudah dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran selama belajar. Cuma sekarang lebih diberikan pengetahuan yang kita pelajari selama ini, inilah dia teorinya. Dibedah. Tapi mudah-mudahan ada faedahnya. Sama dengan orang ini, anak-anak kecil belajar, kita waktu kecil dulu, apa yang diucapkan orang tua kita tidak tahu apa maknanya. Cuma pengucapan udah betul. Kita ditatah oleh orang tua untuk jalan. Kita tidak tahu jalan itu apa. Tapi setelah kita jalan itu sudah kita praktekkan itu. Beramal menjalankan kaki, melangkahkan kaki itu sudah kita amalkan. Cuma setelah dewasa kita tahu jalan itu adalah dengan menggerakkan kaki kiri, itu dia. Itu maksudnya. Tebal itu sudah dipraktekkan selama ini. Ketika belajar belajar surah An-Nas sebelumnya, surah Al-Fatihah, tebal tipis sudah kita pelajari. Tipis selalu sudah kita pelajari. Yang mana dia? Itu yang kita pelajari, apa yang kita terangkan hari ini. Sin yang tipis sudah kita praktekkan dulu. Kenapa sin itu tipis? Karena dia suara longgar, suara tidak padat. Tergolong dalam sifat huruf tarqiq. Kenapa shad itu tebal dulu, disuruh tebal, tidak boleh tipis dulunya? Karena dia suara padat, digolongkan pada huruf tafkhim. Penambahan istilah saja pada dasarnya, tidak memusingkan insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ya. Jadi dalam artian di sini tafkhim, tarqiq dan kadang tebal, kadang tipis tadi, kadang tafkhim dan tarqiq adalah tujuannya adalah untuk menyempurnakan pengucapan yang sudah kita perhatikan selama ini. Jangan menjadikan merubah bacaan yang udah lama udah betul jadi rubah, salah. Lebih melicinkan aspal yang masih kasar. Ya, menjadikan licinnya papan yang pengatamannya belum licin, dipernis gitu. Ya, barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.